Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film dua orang yang terjebak di dalam supermarket bersama pencuri. Langsung aja kita mulai. Film diawali dengan menampilkan seorang pemuda yang bernama Jim yang sedang bekerja di sebuah klinik hewan. Saat itu Jim sedang asik ngobrol dengan santai bersama lawan bicaranya. Dari isi pembicaraan tersebut, Jim sangat membanggakan kemampuan finansialnya. Namun itu hanyalah bualan semata, karena lawan bicaranya saat itu sekumpulan hewan yang sedang bengong. Tak lama, pemilik klinik datang dan langsung menyeret Jim keluar. Bahkan pemilik klinik melempar barang-barang milik Jim. Pria itu berkata kalau Jim telah dipecat. Jim juga membual pada para bocil di sekitar tempat tinggalnya. Ketika Jim sedang duduk di sebuah pom bensin, Jim bertukar pandang dengan seorang gadis cantik yang bernama Josie. Ia adalah seorang gadis cantik yang memiliki mobil mewah. Senyuman Jim dibalas oleh gadis cantik itu. Namun ketika Jim yang ingin memikat gadis itu, tiba-tiba Jim diseret dan dimarahi oleh ayahnya. Di sini ayah Jim mendapat laporan kalau anaknya dipecat dari pekerjaannya. Saat di rumah, Jim terus dimarahi dan disudutkan oleh keluarganya karena tidak pernah serius dalam bekerja. Suatu hari, ayah Jim yang sudah sangat kesal dengan kelakuan anaknya itu memaksa Jim untuk bekerja kembali di sebuah supermarket. Ia sudah diusulkan oleh ayahnya. Singkat cerita, saat diwawancara oleh HRD, di sana terjadi kesalahpahaman, di mana HRD mengira kalau Jim akan melamar sebagai posisi manajer. HRD itu pun langsung menawarkan gaji yang cukup tinggi untuk Jim. Mendengar jumlah gaji yang akan diterimanya, dengan spontan ia langsung menerima tawaran tersebut. Namun sialnya, ketika HRD menerima sebuah panggilan telepon, dia baru tahu ternyata orang yang seharusnya menerima jabatan manajer tersebut bukanlah Jim. Lalu sang HRD memberikan Jim penawaran untuk menjadi cleaning service malam. Dengan terpaksa, Jim menerima tawaran itu, meski ia akan dibayar per jam dengan jumlah yang sangat sedikit. Jim lalu pindah ke rumah mewah Josie. Nampak ayahnya yang bernama Roger sedang menerima tamu. Josie yang baru pulang, tiba-tiba dipanggil oleh ayahnya untuk menyaparkan bisnis ayahnya. Para tamu yang melihat kecantikan Josie jadi terpesona. Bahkan mereka terkejut ketika Josie mencipok salah satu tamu. Melihat hal itu, sang ayah tampak shock dengan kelakuan anaknya. Setelah para tamu pulang, Roger langsung memarahi Josie dan mengancamnya akan mengurung Josie apabila mengulangi perbuatannya seperti tadi. Di suatu tempat, nampak dua orang perampok yang baru saja berhasil merampok mobil seseorang. Kelakuan Jim kembali membuat orang tuanya geleng-geleng. Karena di hari pertamanya bekerja, Jim menyewa mobil limousine untuk mengantarnya ke supermarket tempat dia bekerja. Di supermarket terlihat Josie yang sedang melihat dan memilih barang. Gelagatnya terlihat sangat aneh. Di hari pertama Jim bekerja, dia di briefing singkat oleh seseorang. Di sini Jim kaget setelah mengetahui kalau dia akan bekerja sendirian untuk membersihkan supermarket. Dan supermarket akan dikunci dari luar dan Jim akan bekerja sampai jam 7 pagi. Jim lalu memulai pekerjaannya untuk membersihkan supermarket. Merasa pekerjaannya terlalu cepat selesai, Jim kemudian memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bermain-main. Mulai dari ngemil makanan, bermain mikrofon, menonton film, bahkan menelpon kedua orang tuanya. Ketika Jim sedang bermain sepatu roda, ia melihat sosok Josie yang berdiri di hadapannya. Karena kaget, dia menabrak etalase hingga terjatuh. Josie lalu mendekati dan menanyakan keadaan Jim. Di tempat lain, ayah Josie dan seorang polisi nampak sibuk mencari keberadaan Josie ke berbagai tempat. Dari sini mulai jelas, alasan kenapa Josie berada di supermarket adalah kabur dari rumahnya. Kembali ke supermarket, Jim bertanya pada Josie kenapa ia berada di sana padahal supermarket sudah tutup. Josie beralasan kalau ia ketiduran di ruang ganti wanita. Jim tidak percaya dengan alasan Josie. Lalu Josie pun jujur kalau dirinya sedang kabur dari rumah. Josie berencana ingin mengutil beberapa barang agar tertangkap keamanan dan membuat ayahnya malu. Jim kemudian berkata kalau ia sangat senang dengan kehadiran Josie, karena dari tadi Jim sudah merasa bosan sendirian. Lalu mereka makan malam dengan menggunakan bahan-bahan dan barang yang berada di supermarket. Selesai makan, mereka ngobrol agar lebih dekat. Jim cerita kalau orang-orang menyebutnya sebagai pembohong besar. Namun Jim selama ini tak menyadari hal tersebut. Josie juga cerita kalau dia mendapat predikat sebagai wanita penggoda. Josie beralasan bahwa perilaku buruknya selama ini hanyalah bentuk protes kepada ayahnya yang terlalu sibuk bekerja. Dan ternyata Jim dan Josie dulunya adalah teman satu SD, SMP, dan SMA. Saat ngobrol, Jim sadar kalau dia memiliki predikat pembohong di lingkungannya. Dia kemudian ngambek dan pergi menjauh dari Josie. Namun pertengkaran mereka tak berlangsung lama karena Josie meminta maaf kepada Jim. Karena Jim suka dengan Josie, dengan mudah dia memaafkan gadis cantik itu. Kemudian Josie mengajak Jim untuk pergi jauh meninggalkan kota dan menetap di kota lain. Jim bersedia untuk ikut bersama Josie dengan sorot mata yang sangat bahagia.
Josie juga bilang kalau dia sudah membawa uang yang cukup banyak, jadi Jim tak perlu cemas masalah uang. Josie lalu bilang bagaimana cara dirinya bisa menebus kesalahannya sewaktu masih sekolah yang tak pernah menghiraukan Jim. Lalu Jim bilang bahwa ia ingin mengulang momen di mana dia tanpa sengaja berdansa dengan Josie saat masih di sekolah dulu. Dengan senang hati, Josie mengabulkan permintaan itu. Sambil diiringi musik romantis, mereka pun berdansa dan cipokan. Saat asik bercinta di tenda, Jim kaget ketika pintu supermarket digedor oleh polisi. Dengan buru-buru, Jim menuju pintu depan. Ternyata Pak Polisi sudah kenal baik dengan Jim. Polisi itu bertanya kepada Jim, apakah Jim mengetahui keberadaan Josie. Tentu saja Jim berbohong dan bilang tak tahu di mana Josie. Tanpa curiga, polisi itu pun langsung kembali ke mobilnya dan bilang pada Roger kalau Josie tidak ada di dalam supermarket. Jim dan Josie kembali menghabiskan malam dengan bermain sepatu roda mengelilingi supermarket. Baru asing bermain, mereka kaget dengan kehadiran dua penjahat di awal film. Dua penjahat itu menyusul masuk ke dalam supermarket. Karena kaget dengan kehadiran dua sosok itu, mereka malah bertubrukan dan membuat dua penjahat tadi terjatuh juga. Melihat ada kesempatan kabur, Jim dan Josie langsung bersembunyi di ruang ganti. Dua penjahat langsung berpencar mencari keberadaan Jim dan Josie. Merasa aman karena tempat persembunyian mereka sudah dilewati oleh penjahat, mereka pun keluar. Namun tiba-tiba penjahat itu muncul dari belakang. Mereka mulai mengintimidasi Jim dan Josie. Karena Jim tidak mau pasrah begitu saja, dia pun mulai membual bahwa akan ada komplotan penjahat yang mengincar obat-obatan miliknya. Kedua penjahat itu sepertinya IQ merunduk. Mereka percaya dengan ucapan Jim. Lalu Jim berpura-pura sedang melakukan kontak dengan komplotannya. Terlihat wajah kedua penjahat panik. Jim lalu mencoba melawan dan berhasil merebut senjata kedua penjahat itu. Sadar kalau mereka baru saja dibohongi Jim. Salah satu penjahat bilang kalau senjata yang mereka rebut hanyalah mainan. Jim lalu mengajak mereka untuk berdamai dengan menyerahkan kembali senjata itu. Setelah menerima kembali, salah satu penjahat langsung menembakkan senjata itu ke langit-langit supermarket. Ternyata Jim juga sudah dikibuli oleh kedua penjahat itu. Mereka lalu mengarahkan Jim dan Josie ke suatu tempat. Saat berjalan, Josie dan Jim sempat mengatur rencana untuk kabur. Sebelum melanjutkan aksi, mereka makan terlebih dahulu. Dan di sini, dengan keahliannya, Josie mencoba menggoda para penjahat itu. Josie dengan santuy main kuda-kudaan. Otomatis ketika pria itu pun cuma menelan ludah. Salah satu penjahat lalu mendekati Josie. Lalu Josie menggoda pria itu dan mengajaknya untuk kabur. Misi utama dua penjahat itu pun kembali berlanjut. Mereka menjarah barang-barang yang ada di supermarket. Tak hanya para penjahat, Josie juga ikut menjarah barang-barang di supermarket. Jim yang melihat tempat kerjanya sudah dijarah, ia berusaha menghentikan perbuatan mereka. Namun karena kalah jumlah, dia pun dengan mudah dihentikan oleh dua penjahat itu. Usaha Jim menjaga Josie ikut dengan para penjahat juga tak berhasil, karena Josie akan ikut dengan para penjahat. Mereka lalu memindahkan barang-barang yang sudah mereka jarah ke dalam mobil. Saat para penjahat lengah memindahkan barang curian, Josie memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalakan mobil dan langsung tancap gas meninggalkan supermarket. Jim yang mengetahui rencananya dan Josie sudah berhasil, ia pun langsung menyiapkan ketapel. Lalu dengan mengeras suara di bagian informasi, Jim memancing para penjahat agar keluar. Setelah dua penjahat terlihat, dengan cepat Jim melumpuhkan keduanya. Pagi harinya, polisi yang mendapat laporan dari Jim langsung mendatangi supermarket dan polisi menemukan dua penjahat sudah terikat di sebuah kursi. Jim sendiri sudah dijemput oleh Josie. Setelah itu mereka bersiap-siap untuk pergi dari kota itu. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah pembohong yang sangat beruntung. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.